Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nampaknya kalian semua masih pada semangat ya? Oke, karena kita berada di awal pembelajaran, jadi pagi ini kalian harus semangat. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi silakan ketua kelasnya siapa yang memimpin doa? Citra dulu. Oh Citra, ya Mbak Citra silakan memimpin doa. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Citra sudah memimpin doa di awal pagi hari ini. Oke, Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Berarti artinya kalian semua, kita semua ada selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, di pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat kita membahas apa? Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas flora dan fauna Indonesia. Ada yang masih ingat? Ada berapa tipe? Ya, ada 3. Apa saja? Ada yang berani tunjuk tangan? Angkat tangan. Oke, Mbak Bismillah, apa saja? Peralihan, Weber, Welles. Ya, baik, ada 3 ya, ada 3 tipe. Ada tipe asiatis, ada peralihan, dan ada asalis. Oke. Dan di pertemuan sebelumnya, Ibu juga sudah menyampaikan bahwa di pertemuan yang akan datang atau pertemuan hari ini, kita akan membahas apa? Membahas terkait potensi sumber daya alam Indonesia dan pemanfaatannya. Nah, di pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah menyampaikan tuh. Berarti kalian sudah membaca materi belum? Belum. Sedikit? Belum? Yang belum kenapa tuh? Malas? Padahal Ibu informasikan terlebih dahulu itu supaya kalian itu membaca terlebih dahulu. Jadi apa yang kalian tangkap, apa yang kalian baca itu bisa secara maksimal. Oke, tapi tidak apa-apa, nanti kita akan bahas bareng-bareng ya terkait materi potensi sumber daya alam Indonesia dan pemanfaatannya. Oke, ngomong tentang sumber daya alam, pasti kalian sudah nggak asing dengan kata-kata sumber daya alam, iya nggak? Dari SD, SMP, hingga SMA, kalian pasti sering dengar tuh kata-kata sumber daya alam. Nah, ada yang tahu apa pengertian sumber daya alam? Coba angkat tangan. Oh iya, Mbak Sasa, coba. Oke, betul. Ada yang berpendapat lagi? Oh, Mbak Rosa, iya, betul. Jadi, sumber daya alam itu adalah kekayaan yang ada di bumi. Jadi bumi kita itu kaya. Kekayaan yang ada di bumi yang bersifat biotik ataupun abiotik yang dapat dimanfaatkan sebagai kesejahteraan manusia. Nah, di sini ada komponen biotik dan abiotik. Kalian juga pasti nggak asing tuh kata-kata biotik dan abiotik. Kalau biotik berarti apa? Iya, biotik itu hidup dan abiotik itu berarti tidak hidup, betul. Jadi komponen itu bersifat hidup ataupun tidak hidup. Nah, sumber daya alam ini ada dibagi-bagi macamnya nih. Ada berdasarkan potensinya, ada berdasarkan sifatnya, ada berdasarkan jenisnya. Yang akan kita bahas lebih dahulu berdasarkan sifatnya. Ada yang tahu sumber daya alam itu jika dibagi berdasarkan sifatnya itu ada berapa? Coba angkat tangan. Gak ada yang tahu nih. Oke, Mbak Diva, betul. Berdasarkan sifatnya itu ada 3. Ada sumber daya alam apa? Yang dapat diperbaharui, terus tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak habis. Ada 3. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Batu bara, apa lagi? Minyak bumi, ada lagi? Gas alam. Oke. Dari ketiga contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu artinya apa? Artinya sumber daya alam yang tidak dapat diregenerasikan kembali, tidak dapat dipulihkan kembali. Karena untuk memulihkan kembali itu kita memerlukan waktu yang cukup lama. Iya, betul sekali. Seperti batu bara, apakah batu bara prosesnya itu cepat?
Tidak, kita memerlukan waktu sampai jutaan tahun. Nah, itu yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sekarang ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya apa? Air, ada lagi? Hewan, apa lagi? Tanaman. Oke, dari contoh tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu artinya apa? Ada yang berani? Ya, Mbak Rosa? Yang dapat diregulasikan. Oke, betul sekali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu artinya sumber daya alam yang dapat diregenerasikan, dapat dipulihkan kembali, dapat diproduksi kembali apabila sumber daya alam itu sudah habis. Contohnya ada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan kan itu makhluk hidup. Dia bereproduksi tidak? Bereproduksi. Jadi apabila yang ini sudah habis, dia bisa bereproduksi kembali sehingga akan menghasilkan baru lagi seperti itu. Lalu yang ketiga, ada sumber daya alam yang tidak habis. Contohnya apa? Cinta. Apa? Udara, betul. Ada lagi? Air. Ada lagi? Cahaya matahari. Cahaya matahari, betul. Kenapa disebut tidak pernah habis? Kenapa? Ya betul. Karena tidak habis. Kita lihat matahari. Apakah sinar matahari itu berhenti menyinari bumi? Matahari itu terus menyinari bumi, ya kan? Sinarnya itu dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dan tidak akan habis. Sedangkan air, apakah air di dunia ini habis? Bisa habis? Tidak. Kenapa alasannya? Karena siklus hidrologi. Betul sekali, karena siklus hidrologi. Karena kita kemarin juga sudah membahas siklus hidrologi. Oke, tadi sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu ada 3. Sekarang sumber daya alam berdasarkan jenisnya ada berapa? Coba ada yang berani tunjuk tangan, katakan Mbak Ariel. Oke, ya betul sekali. Berdasarkan jenisnya itu juga ada 2. Ada sumber daya alam hayati atau sumber daya alam biotik. Ya, terus ada sumber daya alam non hayati atau abiotik, betul. Nah, pengertian sumber daya alam biotik ada yang tahu? Angkat tangan coba. Oke, Mbak Lela. Oke, betul. Terima kasih Mbak Lela. Ada yang berani lagi? Oh, Mbak Rosa. Oh, betul. Ya, ya. Tepuk tangan ya, tepuk tangan. Oke, sumber daya alam hayati artinya itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Tadi contohnya udah ada hewan, ada tumbuhan, ya tidak, ada mikroba, itu sumber daya alam hayati. Kalau yang non hayati, contohnya apa? Yang tidak hidup, batu bara, apalagi minyak bumi, ada lagi hasil tambang semuanya itu yang tidak hidup. Oke. Terus ada lagi pembagian sumber daya alam berdasarkan potensinya. Di sini juga terbagi menjadi 3. Ada berdasarkan sumber daya alam materi, sumber daya alam ruang, dan sumber daya alam energi. Ada 3 nih. Sumber daya alam materi. Yang dimaksud sumber daya alam materi ada yang tahu? Ada yang tahu sumber daya alam materi? Oh, Mbak Fides, ya. Oke, betul Mbak Fides. Jadi sumber daya alam materi itu sumber daya alam yang bisa dipakai bahan bakunya atau fisiknya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti emas. Emas itu bisa dipakai kan secara langsung tanpa mulai proses. Nah, iya. Ada lagi besi contohnya. Besi juga bisa dipakai secara langsung dan bisa dipakai fisiknya, besi itu sendiri. Tidak menghasilkan energi. Tapi kalau sumber daya alam energi, itu contohnya apa? Ada batu bara. Batu bara itu apakah digunakan secara langsung batu bara tersebut? Tidak kan? Ya, batu bara itu digunakan hanya energinya saja. Jadi batu bara itu diproses terlebih dahulu sehingga batu bara itu
Sehingga batu bara itu digunakan energinya. Oke, yang ketiga ada sumber daya ruang. Itu contohnya ada ruang angkasa dan daratan ini di dunia ini. Nah, itu sumber daya alam juga. Oke. Tadi Ibu sudah menjelaskan tuh ada 3 jenis sumber daya alam. Ada berdasarkan sifatnya, ada berdasarkan potensinya, ada berdasarkan jenisnya. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oh iya, Mbak Diva. Oke. Iya. Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Diva? Oke, Mbak Rosa. Ya. Apa sih rasanya? Betul. Tadi Mbak Diva bertanya nih, teman-teman semua. Mbak Diva bertanya, apakah sumber daya alam di Indonesia itu sudah digunakan secara optimal? Belum. Alasannya kenapa? Karena sumber daya manusia Betul sekali. Betul sekali. Karena di Indonesia itu pasti jika kita berbicara tentang potensi optimalnya sumber daya alam itu tidak pasti berkaitan dengan teknologi. Teknologi itu berkaitan dengan manusia. Betul. Jadi kenapa Indonesia belum optimal? Karena satu, sumber daya manusia di Indonesia itu kurang, sehingga teknologinya juga kurang. Sehingga kalian semua sebagai generasi penerus ya, kalian harus bisa meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia, sehingga kalian semua itu bisa mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sepertinya anak-anak semua sudah paham ya terkait materi sumber daya alam ini. Oke, untuk pertemuan selanjutnya itu kalian coba mencari terkait artikel pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nanti kalian bisa mempresentasikan hasil kalian ke depan. Mengerti? Oke, karena cukup waktunya, sehingga semoga ilmu yang telah Ibu sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.